Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Wulandari dari manajemen 22A dengan NPM 224111042. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah manajemen keuangan yang berjudul Analisis Struktur Modal. Analisis struktur modal menurut Joel G. Siegel dan J. Kasim mengatakan struktur modal adalah komposisi saham biasa, saham preferred dan berbagai kelas seperti itu, laba yang ditahan dan hutang. Jangka panjang yang dipertahankan oleh kesatuan usaha dalam mendanai aktiva. Struktur modal adalah gambaran dari bentuk proporsi finansial perusahaan, yaitu antara yang dimiliki yang bersumber dari utang jangka panjang atau long term liabilities dan modal sendiri shareholder equity yang menjadi sumber pembiayaan suatu perusahaan. Dan juga ada menurut para ahli yang menyebutkan, yaitu menurut Jones, yaitu struktur modal suatu perusahaan terdiri dari long term debt dan shareholder equity, di mana shareholder equity dari preference stock dan common equity itu terdiri dari common stock dan retained earnings. Dan yang selanjutnya itu ada pembagian struktur modal dibedakan menjadi dua menurut Martin Petty et al. Yaitu yang pertama, simple capital structure, yaitu jika perusahaan hanya menggunakan modal sendiri saja dalam struktur modalnya. Yang kedua itu complex capital structure, yaitu jika perusahaan tidak hanya menggunakan modal sendiri tetapi juga menggunakan modal pinjaman dalam struktur modalnya. Yang kedua, menurut Subramanyam dan John G. Will menegaskan bahwa untuk perusahaan dengan struktur modal sederhana diwajibkan satu penyajian laba per lembar saham yang dihitung sebagai berikut, yaitu laba per saham dasar sama dengan laba bersih dikurang dividend preferred rata-rata tertimbang saham biasa beredar. Dan ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal, yaitu yang pertama, bentuk atau karakteristik bisnis yang dijalankan. Yang kedua yaitu ruang lingkup aktivitas operasi bisnis yang dijalankan. Yang ketiga yaitu karakteristik manajemen yang diterapkan di organisasi bisnis tersebut. Yang keempat ada karakteristik kebijakan dan keinginan pemilik. Yang kelima yaitu kondisi mikro dan makroekonomik yang berlaku di dalam negeri dan luar negeri yang turut mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan. Menurut Bingham dan Houston, bahwa kebijakan struktur modal melibatkan adanya suatu pertukaran antara resiko dan pengembalian, yaitu diantaranya yang pertama, penggunaan lebih banyak hutang akan meningkatkan risiko yang bertanggung jawab yang ditanggung oleh pemegang saham. Yang kedua itu penggunaan hutang yang lebih besar biasanya akan menyebabkan terjadinya ekspektasi tingkat pengembalian atas ekuitas yang lebih tinggi. Dan di sini juga ada pula pengertian saham atau stok, obligasi, bond, dan right issue. Yang pertama yaitu saham merupakan suatu tanda bukti yang diberikan sebagai penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan atau suatu kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya. Yang kedua yaitu obligasi, merupakan suatu surat berharga yang dijual kepada publik dengan dicantumkan berbagai ketentuan yang menjelaskan berbagai hal seperti nilai nomina, tingkat suku bunga, jangka waktu, dan lainnya yang menjelaskan dalam undang-undang yang disahkan oleh lembaga yang terkait. Yang ketiga ada right issue, yaitu yang berarti pemberian hak pemegang saham lama untuk memesan terlebih dahulu saham emiten yang akan dijual dengan harga nominal tertentu. Dan di sini juga ada rasio struktur modal, yaitu dengan rumusnya yang pertama debt to equity ratio dengan rumus total liabilities dibagi stockholder equity.
Yang kedua ada number of times interest is earned, yaitu dengan rumus income before tax and interest expense dibagi interest expense. Yang ketiga ada book value per share, yaitu dengan rumus common stockholder equity dibagi number of share of common stock outstanding. Dan juga di sini ada perspektif terhadap keputusan pengambilan dan penambahan utang. Yang pertama yaitu perspektif manajemen perusahaan. Utang dilihat sebagai sumber dana alternatif yang mampu memberikan solusi bersifat konstruktif baik secara jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua yaitu ada perspektif para pemegang saham, yaitu utang adalah sumber pendanaan eksternal yang lebih disukai karena yang pertama itu bunga atas sebagian besar utang jumlahnya tetap, dan jika bunga lebih kurang dari pengembalian atas aset operasi bersih, selisih tersebut akan menjadi keuntungan bagi investor ekuitas. Yang kedua yaitu bunga merupakan beban yang dapat mengurangi pajak, sedangkan dividen tidak. Dan di sini juga ada faktor-faktornya, yaitu yang pertama struktur aktif, yaitu yang berarti semakin besar jumlah aktif perusahaan, khususnya aktif lancar, maka perusahaan cenderung mengoptimalkan terpenuhinya kebutuhan dana hutang. Yang kedua yaitu pertumbuhan peluang, yaitu perusahaan cenderung melakukan investasi untuk mengembangkan perusahaan. Yang ketiga yaitu ukuran perusahaan, yaitu perusahaan besar lebih cenderung melakukan diversifikasi usaha lebih banyak dibandingkan perusahaan kecil. Yang keempat yaitu profitabilitas, yaitu perusahaan dengan laba yang tinggi pasti mempunyai dana intern lebih banyak dibandingkan dengan laba rendah. Dan slide selanjutnya yaitu ada penjelasan dari yang pertama itu operating leverage, yaitu yang berarti bisa diartikan sebagai seberapa besar perusahaan menggunakan beban tetap operasional. Beban tetap operasional biasanya berasal dari biaya depresiasi, biaya produksi, dan biaya pemasaran yang bersifat tetap, atau misalnya gaji bulanan karyawan. Sebagai kebalikannya adalah beban atau biaya variabel operasional. Komposisi biaya tetap atau variabel yang berbeda mempunyai implikasi yang berbeda terhadap risiko dan keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan. Komposisi biaya tetap atau variabel yang berbeda mempunyai implikasi yang berbeda terhadap risiko dan keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan. Perusahaan yang menggunakan biaya tetap dalam proporsi yang tinggi atau relatif terhadap biaya variabel dikatakan menggunakan operating leverage yang tinggi. Dengan kata lain, degree of operating leverage atau DOL untuk perusahaan tersebut tinggi. Perubahan penjualan yang kecil akan mengakibatkan perubahan pendapatan yang tinggi atau lebih sensitif. Jika perusahaan mempunyai degree of operating leverage atau DOL yang tinggi, tingkat penjualan yang tinggi akan menghasilkan pendapatan yang tinggi. Tetapi sebaliknya, jika tingkat penjualan turun secara signifikan, perusahaan tersebut akan mengalami kerugian. Dengan demikian, DOL seperti pisau dengan dua mata, yaitu berarti bisa membawa manfaat, sebaiknya bisa merugikan. Dan yang kedua itu ada penjelasan dari leverage keuangan atau financial leverage, yaitu yang berarti bisa diartikan sebagai besarnya beban tetap keuangan atau finansial yang digunakan oleh perusahaan. Beban tetap keuangan tersebut biasanya berasal dari pembayaran bunga untuk hutang yang digunakan oleh perusahaan. Karena itu, pembicaraan leverage keuangan berkaitan dengan struktur modal perusahaan. Perusahaan yang menggunakan beban tetap atau bunga yang tinggi berarti menggunakan hutang yang tinggi. Perusahaan tersebut dikatakan mempunyai leverage keuangan yang tinggi, yang berarti degree of financial leverage atau DFL untuk perusahaan tersebut juga tinggi.
degree of financial leverage mempunyai implikasi terhadap earning per share perusahaan untuk perusahaan yang mempunyai DFL yang tinggi. Perubahan EBIT atau earning before interest and tax akan menyebabkan perubahan EPS yang tinggi, sama seperti degree of operating leverage atau DOL DFL seperti pisau bermata dua. Jika EBIT menggunakan EPS akan meningkatkan secara signifikan. Sebaliknya, jika EBIT turun, EPS juga akan turun secara signifikan. Semakin tinggi hutang yang dipakai, semakin tinggi juga degree of financial leverage. Penggunaan leverage keuangan yang besar mempunyai implikasi yang sama dengan penggunaan leverage operasi yang besar, yaitu meningkatkan leverage dengan menggunakan leverage perubahan EBIT yang meningkatkan EPS lebih besar.